Halo sobat Nimeg, lagi-lagi Dragon Master. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zumingang membantai Fire Dragon milik bocah Zoyu. Di sini Zu ia harus berhadapan kembali dengan Fire Dragon tingkat raja milik bocah Zoyu. Dan untuk melawannya, di sini Evister lah yang akan membantu melakukannya. Setelah ia membantai salah satu Fire Dragon tingkat raja lainnya pula yang dimiliki oleh bocah Zoyu itu. Namun kedatangan Evil Star ke tempat ini membuat Zu pun kagum. Lah ternyata Evil Star dapat membantai naga tingkat raja lainnya dengan sangat mudah tanpa adanya luka yang berarti. Cih, ini mah easy untuk raja ini. Hah, sambut Evil Star yang memang naga-naga Sunder. Waduh. Namun melihat Zu ternyata memiliki naga tingkat raja membuat bocah Zoyu itu ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kau, sejak kapan kau menjadi Dragon Master tingkat raja? Sembari menyuruh naganya untuk segera membunuh Zu. Tidak perlu, aku tidak perlu dua naga tingkat raja hanya untuk membunuhmu, ujar bocah Zoyu ini. Sedangkan untuk Zumingang sendiri, sembari melesat ke arah bocah Zoyu itu, Doi pun juga berujar, dasar bocah kampret, kau hanyalah batu loncatan untuk diriku. Cerah! Ya, Zu ia pun menebas cakar milik Fire Dragon itu. Tapi karena ini adalah naga tingkat raja yang sungguh sangat kuat daripada naga-naga biasa, maka dari itu Fire Dragon ini dapat menahan serangan dari Zu. Bahkan dapat melakukan sihir counter menggunakan sihir mata ketiganya. Dan Zu yang terkena sihir itu, Doi pun ternyata sedikit syok karena kini tiba-tiba saja ia tidak dapat bergerak, tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sial, apa yang terjadi? Aku tidak dapat bergerak. Ini apa-apaan ini? Ujar Zu yang saat ini memang terkena efek genjutsu dari Uchiha Nanang. Waduh, Uchiha Nanang. Oke, lanjut. Dan melihat Zu yang terkena genjutsu itu membuat bocah Zou ini ia pun tertawa. Hahaha, matilah kau di mulut nagaku, ujar bocah Zoyu itu. Ya, di sini Zu ia sungguh dalam kondisi yang memang berbahaya ketika ia sedang berhadapan dengan Fire Dragon tingkat raja dan ternyata ia tidak dapat bergerak, dan ini benar-benar situasi yang sangat-sangat berbahaya karena memang Fire Dragon tingkat raja ada di hadapannya dan siap untuk memakan dirinya. Sial, aku tidak bisa bergerak. Tapi ingat, Zu di sini ia memiliki Dragon King tingkat raja pula yang dapat memberikan efek sihirnya untuk dapat menghancurkan efek genjutsu itu dengan sangat-sangat mudah. Dan di sini Zu sadar kalau ini adalah ulah dari Evil Star. Maka dari itu, Evil Star, arigato. Ya, sambut Evil Star yang memang sedang menonton dua serangga ini bermain-main. Ya, untuk Zu setelah ia berhasil bebas dari genjutsu itu, membuatnya kini tanpa bersemangat. Bahkan, baiklah, kini adalah giliranku. Maka dari itu, lihatlah pedangku ini. Ujar Zu sembari melompat ke arah Fire Dragon itu dan celah menebaskan Moxie, pedang roh naga itu ke arah Fire Dragon itu yang membuat Fire Dragon itu pun merasakan kesakitan. Tapi untuk Zu sendiri ia sungguh sangat menikmatinya karena ia tidak ingin buru-buru untuk dapat membunuh naga ini. Mari kita bermain-main sejenak. Zu ia pun terus-terusan mencecah tubuh dari Fire Dragon itu dengan pedang miliknya yang membuat darah dari Fire Dragon itu pun terus mengalir keluar, dan itu diserap oleh Evil Star yang memang merupakan naga tipe vampir pemakan darah. Dan hal itu juga disadari oleh bocah Zoyu itu kalau ini sungguh sangat berbahaya. Sial, naga milik Zu ia adalah naga tipe vampir. Jika terus seperti ini akan berbahaya. Aku tidak dapat bertarung dengan kondisi yang seperti ini, pikir bocah Zoyu itu di dalam hati. Maka dari itu, bocah Zou ia pun melompat ke arah naga miliknya dan berujar, Zumingang, aku akan mengingatmu. Hei, melihat bocah Zoyu yang berkata-kata seperti itu membuat Zu pun berujar, Oi, apakah kau mau kabur? Dan ternyata itu benar adanya. Bocah Zou itu yang mencoba untuk melarikan diri. Dan tentu saja ada makanan lezat yang ingin kabur. Di sini Evil Star ia pun mau membantu Zu untuk tidak membiarkan makanan itu kabur. Hei, lari kemana kau, darah segar? Ujar dari Evil Star itu. Sedangkan untuk bocah Zou, cepat, kita harus lebih cepat lagi, Fire Dragon. Dan Zu yang melihat si kampret itu benar-benar berniat untuk kabur membuatnya pun sedikit kesal. Matilah kau, ujar Zu sembari melepaskan teknik baru milik Moxie, sang pedang roh naga itu. Ya, melihat serangan Zu yang memang sepertinya cukup berbahaya membuat bocah Zou ini ia meminta kepada naganya untuk cepat hentikan serangan itu.
Namun sayangnya hal itu sudah terlambat bagi Fire Dragon untuk dapat menghentikannya. Karena ketika ia membalikkan badannya untuk dapat melepaskan sihir counter, tebasan milik Zu ternyata sudah terlalu dekat dengan dirinya dan itu berakhir dengan buah. Terhantamlah Fire Dragon itu dan itu juga membuat bocah Zou yang memang ada bersama naganya harus terhempas dan ya, tahu ini sungguh sangat berbahaya dan jika memang dilanjutkan, ini benar-benar akan membuat dirinya kehilangan naga miliknya. Membuat bocah Zou ini, ia pun harus menarik naga miliknya kembali. Tidak, Fire Dragonku, kau tidak boleh mati, kembalilah. Menarik naga dalam kondisi yang terluka seperti ini sungguh sangat berbahaya untuk dirinya sendiri karena kini ia tidak lagi memiliki pelindungan. Ditambah ketika Zu, ia datang mendekati bocah itu dan berujar, hei. Kau tidak bisa lari lagi, kampret. Dan jika kau masih memiliki naga lainnya, keluarkanlah, biar aku memotongnya untuk dirimu. Iya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zu, membuat bocah Zou ini pun menjadi panik. Zu Mingang, hentikan. Aku sudah membayar mahal dengan kematian 2 nagaku. Jangan kau lagi mempermalukanku. Biarkan aku pergi kembali ke istana dan aku berjanji setelah aku kembali aku akan memperlakukanmu dengan baik dan aku akan menjadikan sekte Zu sebagai aliansi pertama dari keluarga Zou kami. Yuhu, kita sudah berada di puncak akhir dari pertarungan ini. Marilah kita selesaikan tentang apa yang sudah kita mulai ini. Dan jika kau tidak mau melakukannya, biar akulah yang membantumu untuk melakukannya, sambut dari Zu. Dan itu tentu saja membuat bocah Zou ini pun menjadi kesal. Dan daripada harus mati seperti seorang pecundang, lebih baik ia mati dengan pertarungan. Maka dari itu Fire Dragon, bocah Zou itu pun kembali melepaskan naga miliknya. Dan hal itu membuat Zu pun tersenyum. Bagus. Aku akan menggunakan kekuatan baru milik Moxie dan akan membiarkan nagamu itu mencicipinya, ujar Zu sembari melepaskan aura bertarung milik Moxie yang memang telah meluap-luap. Dan Zu ia pun melepaskan pedang ki miliknya ke udara dan itu membuat Fire Dragon yang melihatnya ia pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Maka dari itu ia pun menyiapkan serangan besar pula di mulutnya. Terjadilah serangan besar ketika serangan dari Zu Mingang menghantam sihir counter yang dilepaskan oleh Fire Dragon itu. Tapi selepas ledakan itu juga Fire Dragon masih saja terlihat shock karena memang serangan pedang ki yang dilepaskan oleh Zu sungguh sangat banyak dan itu sisa-sisa dari pedang ki itu juga harus menghantam Fire Dragon itu kembali. Ditambah serangan pedang itu juga tidak hanya mencicil atau men-slash dari Fire Dragon itu tapi juga meledakkannya. Dan itu juga membuat Fire Dragon yang terkena serangan itu ia harus tertunduk lemas dan juga terbakar. Namun selepas terkena ledakan besar itu, Fire Dragon ternyata dapat kembali bangkit dan itu cukup untuk dapat mengejutkan Zu. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah tubuhnya sudah diledakkan dan kenapa ia masih bisa bangkit? Sepertinya ia terlihat lebih kuat lagi, ujar dari Zu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah Zou ini yang berujar, Fire Dragonku, dia tidak akan mudah untuk dibunuh. Ayo, waktunya pembalasan, ujar bocah Zou itu. Dan benar saja, Fire Dragon itu yakini tubuhnya memancarkan energi yang memang meluap-luap dan diakhiri itu dengan serangan langsung dilepaskan dari mulutnya yang harus menghantam Evil Star yang memang ada di dekat Zu. Dan hal itu membuat Evil Star yang memang terkena serangan itu menjadi kesal. Kau, berani-beraninya kau menyerang raja ini dengan sihir ya? Kau benar-benar cari mati rupanya. Maka dari itu terimalah kau kemarahan dari raja ini. Ujar Evil Star sembari menyiapkan serangan besarnya di ekornya. Dan ketika energi yang meluap-luap itu berkumpul di satu titik dan begitu dilepaskan, tubuh dari Fire Dragon itu pun lalu meleleh. Dan hal itu juga membuat Zu yang melihatnya, gila, ini sungguh sangat gila. Apakah benar Evil Star memiliki kemampuan yang seperti ini? Sangat beruntungnya aku membuat kontrak dengan dirinya. Dan jika saja ia menggunakan kemampuan ini untuk bertarung melawan dunia, aku khawatir dunia benar-benar tidak akan dapat bertahan. Memang kemampuannya yang dapat melelehkan naga tingkat raja ini sungguh sangat gila, pikir dari Zu. Dan untuk bocah Zou, iya, kematian 3 naga miliknya membuat bocah Zou ini jiwanya benar-benar sudah hancur. Tidak, 3 nagaku sudah mati. Ditambah kini Zu ia tepat berada di depan wajahnya sembari menenteng Moxie di bahunya yang membuat bocah Zou itu pun kena mental. Dan ia juga memohon, Zu Mingang, ku mohon jangan bunuh aku. Hei,
Memohonkah kau untuk hidup? Sampah seperti kau tidak layak mendapatkan apa itu pengampunan. Sambut dari Zhu. Tidak, aku mohon, aku tidak mau mati, Zumingang. Aku mohon, melas bocah Zhou itu. Tapi tiba-tiba saja ada yang berujar, berhenti! Sembari melepaskan serangan ke arah Zhu. Dan itu ternyata dilakukan oleh Pak Tua ini. Dan itu juga membuat Zhu pun sadar kalau kekuatan ini sungguh sangat berbahaya. Maka dari itu, sini Zhu, ia harus bertahan dari serangan yang tiba-tiba saja datang ke arah dirinya. Terdapatlah serangan asing yang menghantam dirinya. Ya, serangan yang datang itu memang berhasil diblokir oleh Zhu dan itu juga membuat Zhu pun sungguh sangat kesal. Maka dari itu, di sini Zhu ia pun harus melakukan counter kepada Pak Tua yang tiba-tiba saja datang dan menyerangnya. Dan keduanya kini harus berhadapan satu sama lain. Namun, serangan keduanya ternyata sama-sama terblokir dan itu juga membuat Zhu berpikir, siapakah orang ini? Orang ini sungguh sangat kuat dan aku sudah banyak menghabiskan kekuatan dari kemampuan dari para naga-nagaku untuk bertarung, masuk kekuatan dari Moxie ini. Dan kini aku tidak dapat memaksakan untuk dapat bertarung kembali dengan orang ini, pikir dari Zhu. Dan hal senada pun disampaikan oleh Pak Tua ini. Siapakah bocah ini? Ia sungguh sangat kuat dan berbahaya. Jika aku tidak menghindari serangannya, itu pasti akan membuatku dalam bahaya. Dan beruntung, serangannya sedikit miss dan itu hanya dapat merusak armor yang aku gunakan. Sambut Pak Tua ini di dalam hati. Dan di sini tahu kalau Zhu sungguh sangat berbahaya, membuat Pak Tua ini meminta agar Zhu ia mau melepaskan Pangeran Zhou itu dan membiarkan dirinya membawa bocah Zhou itu pergi bersama dirinya. Dan untuk mengalihkan perhatian dari Zhu, di sini Pak Tua itu pun harus melepaskan sihir es miliknya dan menarik Pangeran Zhou pergi bersama dirinya. Ya, di sini Zhu pun tidak memaksa untuk dapat bertarung melawan Pak Tua itu dan membiarkannya orang itu pergi begitu saja. Memang mengingat kondisinya yang saat ini memang tidak memungkinkan untuk bertarung secara penuh. Dan sebelum mereka pergi menjauh, di sini Zhu juga sempat berujar, "Kau, lain kali aku akan membunuhmu Zhou Yu beserta sampah tua milikmu itu." Dikatakan sampah oleh Zhu, membuat Pak Tua ini berujar, bukankah itu terlalu kejam? Ujar Pak Tua ini di dalam hati. Setelah kejadian itu, kini di pusat pohon api suci, Zumiang, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Aku tidak percaya kalau bocah Zhou itu, ia berkhianat dan itu hampir saja membuat sekte kita dalam masalah besar. Ya, tenang saja paman. Kau beristirahatlah dulu. Aku juga harus melakukan sesuatu dengan pohon suci itu, sambut dari Zhu. Dan kini Zhu pun mendekati pohon itu dan ia berpikir, apakah benang itu memang ada di tempat ini? Baiklah, aku harus melakukannya, ujar Zhu sembari melakukan sesuatu dan menghantamkan benda itu kepada pohon suci itu. Ya, aku sangat beruntung. Naga milik si kampret Zhou itu telah membantuku untuk dapat memotong pohon suci ini lebih dalam lagi. Dan itu juga membuatku sedikit lebih mudah untuk dapat memotong pohon ini. Dan rantai yang mengikat naga Nuwa pada akhirnya pun terlepas. Melihat Zhu melakukan hal ini membuat Pak Tua ini pun bertanya, nak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memotongnya? Tidak apa tetuayan. Lagi pula benda ini awalnya memang milik surga dan kami hanya menggunakannya untuk kepentingan kami sendiri. Dan sepertinya sudah waktunya untuk kami untuk mengembalikannya, ujar Pak Tua ini. Setelah membebaskan Nuwa, di sini Zhu yang meminta kepada pamannya untuk segera kembali dulu. Paman, kau bisa kembali dulu dan beristirahat. Aku akan menyusul ke tempat kalian. Karena memang ada sesuatu yang harus aku lakukan di tempat ini. Baiklah, berhati-hatilah di tempat ini, sambut para master tua itu. Ya, kini Zhu ia pun kembali menemui naga Nuwa dan ia terlihat sungguh sangat bahagia. Berterima kasih karena Zhu telah membebaskannya. Sambut naga pink ini. Kau kini telah bebas, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, beb. Sambut dari Zhu, tapi tiba-tiba saja celap. Nuwa pink ini ia pun memeluk Zhu dan berujar, kau sudah menyelamatkanku dan yang ku mau adalah aku mengikutimu, ujar naga pink ini. Mendengar itu tentu saja membuat Zhu sungguh sangat senang. Naga Nuwa yang dapat mengendalikan lautan dan juga spiritual bumi mau mengikutiku. Ini adalah hal yang benar-benar sangat luar biasa. Aku sungguh sangat beruntung, sambut dari Zhu. Dan untuk koin merah, Zumingang, sepertinya kau harus melakukan perjalanan kembali untuk mencari giok kuno itu lagi. Mendengar itu membuat Zhu pun bertanya, kenapa Tuan Koi? Ya, karena kau telah memotong benang kehidupannya dan itu berakibat kekuatan dewanya telah menghilang. Tapi ya, walaupun kekuatan dewanya telah tidak sepenuhnya menghilang, tapi tetap saja rohnya atau jiwanya ini terlalu lemah,
Oh, jadi giok itu dapat mengembalikan jiwanya kah? Ya, kau benar. Nuwa ini sungguh sangat luar biasa, tapi sayangnya jiwanya terlalu rapuh. Dan itu juga akan membatasi kultivasinya dan juga sihir tentunya. Dan selama kau dapat memperbaiki jiwanya, ia akan sangat luar biasa. Karena memang Nuwa ini tidak membutuhkan sumber daya kultivasi, ujar Pak Tua atau Koi Tua ini. Namun tiba-tiba saja mereka pun tersentak ketika melihat naga pink ini menangis. Hei Beb, kenapa kau menangis? Jangan menangis Beb, kau tidak lemah kok. Dengan kondisimu yang saat ini aja, kau sudah setara dengan naga tingkat raja. Dan itu sungguh sangat luar biasa kok, tenang aja. Dan kau juga tidak perlu khawatir tentang giok itu. Dulu aja Evil Star yang memiliki satu giok itu di ekornya. Kita masih bisa mencari giok itu lagi kok, tenang aja. Kalau kau tidak percaya, tanyakan aja lah kepada Evil Star ini. Ya kan Evil Star? Sambut dari Zoo. Cih, bising, aing mau tidur. Sambut naga itu. Namun untuk Nuwa Pink ini, ia pun datang mendekati Evil Star dan ia menyentuhnya. Dan hal itu membuat Evil Star yang merasakan ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya, membuat dirinya berujar, hei boneka kecil, kau bisa menyembuhkan luka-lukaku kah? Iya, di sini Nuwa ternyata dapat melakukan hal itu dan membuat Zu sadar. Sepertinya teknik penyembuhan milik Nuwa ini berbeda dengan teknik penyembuhan milik kakak iparnya. Dan sepertinya teknik ini adalah teknik kenyamanan spiritual yang dapat meningkatkan kemampuan regenerasi milik Evil Star itu, pikir dari Zu. Dan setelahnya Zu ia pun kembali ke kediaman milik pamannya. Di tempat ini gadis Rong ia pun sungguh sangat terkesima dengan kecantikan dari naga Nuwa ini yang memang pink luar dan juga dalam. Waduh. Selain cantik ternyata dapat berbicara pula. Selain itu juga di sini Zu juga bertanya bagaimana bisa pamannya ini bekerja sama dengan bocah Zhou Yu itu sebelum pada akhirnya dikhianati. Ya, Patu ini mengaku kalau ia mendapatkan rekomendasi dari selir Zhu Huang Fei untuk dapat bekerja sama dengan bocah Zhou Yu itu dalam urusan menyingkirkan keluargaan. Baiklah, aku paham. Tapi aku juga ingin bertanya, apakah bibi Huang Fei itu ia adalah bibi kandungku? Tidak. Ayahmu membawanya dan juga merawat mereka, yaitu bibi Huang Fei dan juga bibi tertuamu itu, dan menganggap kalau mereka ini adalah adik perempuannya. Karena memang bibi Huang Fei ini menjadi selir kekaisaran dan perlahan ia juga mendapatkan kekuasaan dari berbagai macam kekuatan besar. Dan status keluarga kita yang semakin besar ini juga tidak lepas dari perannya itu. Dan ia juga merekomendasikan keluarga Zhou itu untuk dapat membantu kita menyingkirkan keluargaan yang memang menjadi musuh bagi keluarga kita. Baiklah, aku mengerti. Dan sepertinya bibi juga telah ditipu oleh bocah Zhou Yu itu. Selain itu, aku juga ingin berterima kasih kepada paman dan juga yang telah membantu membuatku armor untuk naga-nagaku. Dan setelah ini, aku juga ingin pamit karena memang aku ingin kembali dulu ke kota Ninhai. Hei, kau akan kembali kah? Kenapa kau tidak beristirahat dulu di tempat ini beberapa hari? Tidak paman, aku harus pergi ke Linchuan dalam waktu dekat ini. Tapi sebelumnya aku juga harus kembali ke Ninhai dulu. Dan di part selanjutnya, Zu ia akan kembali ke kota Ninhai dan mengikuti turnamen antar murid dan menguji kemampuan bertarung milik Xiaohui yang akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye!